Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu meski hanya lewat virtual seperti Zoom sekarang ini. Ayo ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Oke, baik teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Biar semangat, kita bunyikan yel-yel kita terlebih dahulu, jargon lebih tepatnya ya. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sip. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya. Nikmatul Anifa, Hadir, Bu. Dina Aulia Agustin, Hadiro. Iltika Unin Sania, Hadiro. Saifi Imdad, Hadir. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi tentang meraih kasih sayang Allah dengan berperilaku ihsan ya. Dan materi kita kali ini yaitu membangun mahligai rumah tangga berdasarkan syariat Islam. Materi yang kita bahas meliputi pengertian pernikahan, dalil mengenai anjuran pernikahan, hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, serta hikmah dari pernikahan. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian pernikahan, memahami hukum pernikahan, membaca dalil anjuran pernikahan dengan baik dan benar, memahami rukun dan syarat pernikahan, memahami contoh lafaz ijab qabul, dan yang terakhir yaitu memahami tujuan dari pernikahan serta hikmahnya. Kegiatan pembelajaran kali ini akan kita laksanakan dengan yang pertama yaitu kalian menyimak PPT yang Ibu berikan. Kemudian nanti kalian bisa menanyakan apabila ada materi yang belum kalian pahami. Dan untuk penilaian, Ibu akan memberikan kalian tugas resum atau membuat bit mapping. Jadi langsung saja penjelasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian pernikahan. Sebelumnya ada yang tahu nggak pernikahan itu apa? Bu. Apa, Naimdad? Pernikahan itu adalah apa ya? Kawinnya antara laki-laki dengan perempuan. Ya, benar. Tapi lebih tepatnya, perkawinan itu adalah suatu akad yang mengandung beberapa rukun atau syarat yang dapat mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri yang sah berdasarkan syariat Islam. Dan yang kedua yaitu hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu tergantung dengan kondisi manusianya masing-masing ya. Jadi hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama yaitu wajib. Hukum pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang mampu, adil, dan khawatir akan melakukan perzinahan apabila tidak segera menikah. Yang kedua yaitu sunnah. Hukumnya menjadi sunnah bagi seseorang yang mampu, adil, namun tidak merasa khawatir akan melakukan perzinahan apabila tidak segera menikah. Yang ketiga yaitu haram.
Hukum pernikahan menjadi haram bagi seseorang apabila ia tidak mampu, tidak adil, dan ia yakin akan melakukan pernikahan terhadap pasangan. Yang keempat yaitu makruh. Yang lain tolong dimatikan mikrofonnya ya. Hukum pernikahan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu, namun tidak khawatir melakukan perzinahan apabila tidak segera menikah, tapi ia khawatir akan berbuat zalim kepada pasangannya. Dan yang terakhir yaitu mubah. Hukum pernikahan itu menjadi mubah bagi seseorang yang mampu, namun tidak merasa khawatir akan terjerumus pada perzinahan dan tidak berbuat zalim kepada pasangannya. Nikmah, tolong dibacakan ya dalil mengenai anjuran pernikahan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sababi man istata al-ba'at falyatazawwaj fa innahu awaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijahun. Rawahul Bukhari. Sudah, Bu. Untuk anjuran pernikahan dari surat An-Nahl bisa dibacakan oleh Iil. Baik, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ajalakum min anfusikum ajwaja wa ja'ala lakum min ajwajikum badina wa hafatam wa razaqakum minal thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum ya'qilun. Artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingat nikmat Allah? Sudah, Bu. Terima kasih. Jadi, pernikahan itu merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah. Jadi apabila kita sudah mampu, lebih baik kita menikah. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pernikahan. Yang pertama yaitu mendapatkan dan melangsungkan keturunan yang saleh. Keturunan pastinya adalah hal yang sangat dinanti oleh manusia. Jadi, dengan adanya pernikahan yang sah, manusia dapat memperoleh keturunan. Yang kedua, yaitu meningkatkan ibadah kepada Allah. Kenapa pernikahan bisa meningkatkan ibadah kepada Allah? Dari dalil yang sudah dibacakan Nikmah dan Iil tadi, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan hal yang dianjurkan dalam agama. Oleh karena itu, apabila kita melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Yang ketiga yaitu membentengi nafsu. Manusia kan diciptakan oleh Allah dengan memiliki nafsu. Jadi dengan pernikahan manusia bisa menyalurkan nafsu tersebut dengan cara yang benar, sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat yaitu menumbuhkan perilaku tanggung jawab. Setelah menikah pastinya kita tidak bisa lagi bergantung pada orang tua. Kita tidak bisa manja lagi ke orang tua. Jadi, semuanya kehidupannya kita ditanggung oleh diri sendiri. Dan yang kelima yaitu kok gitu ya? Berat berarti ya, Bu? Berat, makanya jangan menikah dulu ya, kalau belum mampu. Oh, siap. Yang kelima yaitu membuat hidup tenang dan tentram. Sudah pasti tahu kan alasannya? Oh, berarti ada alasannya juga, Bu? Iya. Pastinya kan pernikahan itu bikin hidup tenang dan tentram.
Oh, siap. Ya, kurang paham saya, Bu. Iya, bisa membuat hidup tenang dan tentram karena kita kan udah ada pasangan hidup, nggak jomblo lagi kayak Imdad. Oh. Ya. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama yaitu akad. Akad itu ada 2 ya, ijab dan qabul. Yang kedua, wali yang adil. Yang ketiga, saksi. Dan yang keempat, calon istri. Yang kelima yaitu calon suami. Kemudian syarat-syarat ijab qabul. Yang pertama yaitu tidak mengandung sindiran, adanya kesesuaian kalimat antara ijab dan qabul, tidak menyebutkan batasan waktu, misalnya seperti 1 bulan, 2 bulan. Dan yang keempat yaitu tidak menyebutkan lafal persyaratan dalam pernikahan. Yang kedua yaitu syarat menjadi wali. Apa sih yang dimaksud dengan wali itu? Ada yang tahu tidak? Perwakilan, Bu, dari nasab atau orang tua. Nah, benar sekali. Jadi yang ada hubungan dengan calon istri ya, berhubungan mahram. Syaratnya yaitu laki-laki. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri. Yang kelima, adil. Dan yang keenam, tidak sedang ihram. Yang ketiga yaitu syarat menjadi saksi. Yang pertama yaitu 2 laki-laki, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat dapat mendengar dan melihat, yang kelima tidak dipaksa, yang keenam tidak sedang ihram, yang ketujuh memahami bahasa ijab qabul. Selanjutnya yaitu syarat menjadi calon suami. Yang pertama yaitu balik, yang kedua berakal, yang ketiga bukan mahram dari calon istri, yang keempat tidak terpaksa, yang kelima muayyan atau jelas orangnya, jadi orangnya itu harus jelas ya, harus hadir juga dalam pernikahan. Yang keenam tidak sedang ihram, yang ketujuh tidak memiliki 4 istri yang masih sah. Dan yang terakhir yaitu syarat menjadi calon istri, bukan mahram dari calon suami. Yang kedua tidak bersuami, yang ketiga yaitu tidak dalam masa iddah. Masa iddah itu masa tunggu bagi seorang perempuan yang setelah dicerai suaminya atau meninggal oleh suaminya. Yang kelima muayyan atau jelas orangnya, dan yang keenam tidak sedang ihram. Imdad, bisa tolong dibacakan contoh lafaz ijab qabul. Imdad? Ya, Bu. Tolong dibacakan ya. Yang mana, Bu? Mendengarkan apa tidak tadi? Yang mana ini? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Loh, PPT-nya nggak bergerak ya dari tadi? Oh ya, ini. Udah ada. Ya. Tolong dibacakan ya. Ijab qabul. Ya. Siap. Ilham Ramadan bin Mustafa, saya nikah dan saya kawin kau dengan putri kandung saya. Zafatnya Azizah dengan masa kawin sebesar 35 juta dibayar tunai. Sedangkan yang qabul gimana, Bu? Ya, dibacakan yang qabul ya. Oh, siap. Saya terima nikahnya dan kawinnya Zefannya Azizah dengan masa kawin sebesar 35 juta tersebut dibayar tunai. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi selanjutnya yaitu hikmah pernikahan. Menyalurkan naluri hawa nafsu secara sah dan benar. Yang kedua,
Cara yang paling baik untuk mendapatkan anak dan melahirkan keturunan. Yang ketiga, menyalurkan naluri kebapaan dan keibuan. Indat, yang fokus ya. Jangan ketawa dulu. Yang keempat, memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka merawat dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kelima, memberi rasa tanggung jawab antara suami dan istri yang dipikul masing-masing pihak. Yang keenam, menyatukan keluarga dari masing-masing pihak. Jadi, apakah ada yang belum dipahami? Kalian boleh bertanya. Saya Bu mau bertanya. Ya, silakan, Iil. Saya ingin bertanya, apakah yang disebut dengan mahram dalam syarat-syarat pernikahan antara suami dan istri? Baik, Ibu akan menjawabnya ya. Jadi, mahram dalam hubungan suami istri itu harus tidak memiliki hubungan mahram. Mahram itu adanya hubungan kekerabatan yang dekat. Misalnya seperti saudara kandung, saudara sepersusuan, nah itu tidak diperbolehkan untuk menikah. Baik, Bisa Bu, sudah dipahami? paham. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Bu, Ya, Lia, gimana? saya mau bertanya, apa syarat laki-laki diperbolehkan untuk menikah 4 orang wanita, Bu? Mohon dijelaskan. Indah dengarkan ya. Ya, Bu. Jadi, laki itu boleh menikah dengan 4 orang wanita apabila ia mampu berlaku adil. Nah, kalau dia tidak mampu berlaku adil, lebih baik dia menikah dengan 1 wanita saja. Karena apabila dia tidak mampu berlaku adil, sama saja ia berbuat zalim kepada wanita tersebut. Bisa dipahami, Lia? Berarti harus adil ya, Bu? Iya dong, harus adil. Ada yang mau ditanyakan lagi? Siapa yang mau bertanya? Lucy, apakah mau bertanya? Malu, Bu. Loh, kenapa malu? Nggak apa-apa. Teman lain pasti menunggu pertanyaan Lucy. Kan pertanyaannya Lucy sangat bagus. Baik, Bu. Gini, Bu, yang saya mau tanyakan itu, maksud dari seseorang yang udah hukum pernikahan itu apa ya, Bu? Gimana? Suaranya putus-putus. Maksud dari seseorang mampu dalam hukum pernikahan itu apa ya, Bu? Jelaskan. Oh, maksud dari kata mampu dalam pernikahan. Jadi, seseorang boleh menikah tidak hanya mampu secara fisik saja, tapi batin, lahir, nafkah, begitu. Pikiran juga harus mampu. Jadi harus siap dalam segala hal sebelum menikah itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi anak-anak kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kan kalau ditanyakan itu pasti nggak ada rasa yang mengganjal di hati. Kalau nggak berani bertanya pasti kan kayak ganjel gitu kan di hati, nggak berani ngomong, tapi ada pertanyaan gitu. Kan ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Ya. Baik, kali ini Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian ya. Simak PPT-nya di slide yang terakhir. Oh, sepertinya pertanyaannya tidak ada. Baik, Ibu bacakan saja ya. Nanti Ibu persilakan berdiskusi dan boleh mematikan kamera. Kalian bisa berdiskusi melalui WA ya. Jadi pertanyaannya, Lucky seorang laki-laki berusia 23 tahun
telah memiliki nafkah, mampu menegakkan keadilan, dan tidak merasa khawatir akan terjerumus dalam dosa. Maka identifikasilah hukum pernikahan bagi Lucky. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk berdiskusi. Silahkan kalian boleh mematikan kamera. Baik, waktunya sudah habis. Aduh, kok sebentar Bu? Jangan lama-lama nanti keburu waktunya habis loh. Aduh, Kalau siapa yang mau menjawab? Saya Bu, Oh, Iil. Gimana, Il? jawabannya itu mubah atau apabila dilaksanakan dapat pahala. Jika tidak apa-apa karena Lucky sudah memenuhi syarat untuk menikah. Wah, bagus sekali. Jadi, jawabannya Lucy benar. Terus, jadi Ibu simpulkan kalian sudah bisa memahami hukum pernikahan ya. hadiahnya mana Bu? Hadiahnya. Kamu ya. Siap. Oke, waktunya sudah habis. Jadi, pernikahan itu adalah sesuatu yang mengikat hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Pernikahan dapat menjadi sah apabila seseorang tersebut dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan berdasarkan syariat Islam. Untuk tugas rumah, kalian silahkan buat need mapping dan kerjakan LKS halaman 129 ya, dikumpulkan minggu depan. Baik Bu. Semoga pelajaran kita kali ini dapat bermanfaat. Anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan ya, jaga kesehatan, tetap pakai masker kemana-mana. Baik. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Baik teman-teman, kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih.